Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Kali ini tema kita tentang dia yang pergi demi orang lain. Dia yang meninggalkan kamu demi seseorang yang baru, demi orang lain. Kita akan lihat prediksi tentang dirinya, tentang keadaan dan kondisinya. Ya, jadi jika reading alert beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, komen, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang dia yang pergi demi orang lain. Dia yang pergi meninggalkan kamu demi sosok seseorang yang baru di dalam kehidupan dia. Kita akan lihat prediksinya bagaimana sih tentang kondisi dia, tentang keadaan dia saat ini. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mengingat tentang seseorang masa lalu, tentang orang yang menyakiti kamu. Mungkin keterlukaan yang dia berikan masih membekas ya, sehingga kamu masih belum bisa melupakan setiap momen kesakit hatian yang dia berikan ke kamu. Di sini kita akan lihat kondisi dia. Jadi yang aku tahu saat ini dia dan orang terbarunya, atau mungkin seseorang yang mungkin dia memilih pergi sama wanita atau laki-laki itu, dia memilih seseorang itu untuk meninggalkan kamu karena mungkin dia merasa sosok itu yang akan membuat dia bahagia. Tapi kenyataannya di sini ada kekecewaan yang dia pendam bersama orang itu. Dia dan seseorang itu mencoba dari dianya ingin istirahat ya pada hubungan ini, karena terlalu banyak kekecewaan yang dia berikan kepada masa lalu kamu ini. Jadi di sini dia mencoba untuk benar-benar istirahat pada hubungan ini. Ya, jadi yang aku lihat kondisinya lagi nggak baik-baik saja ya, karena ada kekecewaan yang dia rasakan, yang bisa dibilang di sini membawa kehancuran pada hubungannya. Dia di sini berdoa, dia masih berdoa, dia masih mengingat kamu, dia masih kayak sedih gitu atas semua perlakuan dia ke kamu, atas semua tindakan dia ke kamu. Ada penyesalan sebenarnya, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Dia tidak bisa memaksakan kamu untuk kembali lagi, atau mungkin dia tidak berharap untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ya, jadi di sini yang aku lihat sih sebenarnya ada seperti kerja keras atau mungkin usaha ya untuk bisa bertemu sama kamu, untuk bisa komunikasi, atau mungkin seperti meminta maaf. Karena di sini yang aku lihat ada keinginan yang sangat besar, kayak ada kekuatan gitu, keyakinan bahwa kamu akan merespon dia baik gitu tentang tanggapan dia, ingin meminta maaf atau mungkin memperjuangkan kamu kembali gitu, karena mungkin yang dia rasakan tidak sebanding sama yang dia perjuangkan. Jadi dia berjuang meninggalkan kamu demi sosok orang ini, dan kenyataannya dia tidak mendapatkan kebahagiaan atas yang dia rasakan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi dulu, kamu pernah dihancurkan seperti ini, dia pergi bersama wanita atau sosok laki-laki lain, kamu benar-benar dihancurkan, kamu benar-benar dikecewakan, yang mungkin membuat kamu saat ini masih belum bisa untuk move on atas perlakuan dia ke kamu. Karena di sini yang aku lihat tidak ada perkembangan di dalam hubungan mereka. Ada perkembangan tetapi yang tidak dia inginkan. Gitu ya. Jadi di sini bisa dibilang nasib buruk ya. Nasib buruk ini sudah ada di tangan dia, tetapi di sini dia mencoba untuk kuat ya saat ini gitu. Bagaimana dia harus melanjutkan hidupnya, bagaimana dia harus menata hidupnya kembali gitu. Karena bagi dia untuk bersedih atau mungkin seperti berlarut-larut di dalam hubungan, atau mungkin selalu memikirkan di dalam hubungan ini ya bukan tipe dia banget gitu. Dia tipe orang yang tidak seperti itu. Jadi dia yang pergi demi orang lain tidak sesuai dengan prediksinya. Kamu mungkin ada yang kayak berpikir
Nggak mungkin dia udah bahagia, dia sudah menikah, dia bahagia, dia bersama orang lain itu sudah bahagia. Karena kamu melihat mungkin dari sosial medianya atau mungkin dengan updatean dia yang mungkin menurut kamu udah bahagia. Dia pandai menutupi kesedihan. Jadi dia tipe orang yang tidak pernah terlihat sedih. Dia tipe orang yang tidak pernah terlihat untuk mengumbar kesedihan. Jadi karena kepintaran dia menutup kesedihan, sehingga orang lain itu melihat dia itu selalu bahagia padahal kenyataannya tidak sesuai. Gitu ya. Jadi itu tentang kondisi dia yang pergi demi orang lain. Jadi sebenarnya ada rasa bersalah yang sangat besar di sini ya. Dia di sini takut, sebenarnya takut untuk melangkah ke depan ini, takut gitu. Dia takut keluar dari zona dia gitu. Yang aku lihat dia khawatir yang sangat berlebihan karena di sini dia takut tidak mampu untuk bisa menemukan seseorang yang dia cintai atau mungkin seseorang yang mencintai dia dengan tulus gitu. Jadi ada perasaan yang benar-benar khawatir, perasaan yang takut untuk melangkah dari zona nyaman dia saat ini. Dia lebih baik untuk berdiam diri karena dia tidak ingin seperti kamu, dia tidak ingin terikat, dia tidak ingin sakit hati, dia tidak ingin kayak terluka jika dia melangkah salah langkah saja gitu. Jadi saat ini kondisinya dia merasa bersalah ya atas semua perlakuan dia ke kamu, karena mungkin dia merasa tingkah dia, cara berbicaranya, sifatnya itu sudah benar-benar menghancurkan kamu habis-habisan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa untuk melupakan semua perbuatan dia ke kamu. Belajar untuk mengikhlaskan. Doakan agar dia bisa benar-benar menjadi seseorang yang baik, agar dia bisa berubah menjadi pribadi yang baik. Jangan sampai kamu mendoakan yang buruk-buruk ya, karena tidak baik ya teman-teman. Doakanlah yang baik-baik karena sebuah doa itu akan menjadi doa untuk kita sendiri. Makanya di sini jangan pernah banget jika kamu sebenci-bencinya sama orang lain, jika kamu sekesal-kesalnya sama orang lain atau semarah-marahnya sama orang lain, jangan pernah kamu mendoakan yang buruk-buruk. Ingat ya, ucapan itu adalah doa. Jadi makanya berbicaralah dengan yang baik, berdoalah dengan yang baik agar jika tidak sampai di dia, sampainya di kamu. Jadi kenangan momen indah itu akan kamu dapatkan ketika kamu mendoakan seseorang atau berbicara untuk seseorang yang baik-baik gitu ya. Jadi di sini yang aku lihat ada keinginan untuk menyelesaikan hubungan dia sama sosok seseorang ini ya, seseorang yang mungkin dia rela mengorbankan kamu demi dia gitu. Jadi dia ingin bebas dari hubungan ini dan aku lihat dia merasa di hubungan ini tidak ada hasil yang bisa dicapai. Dia ingin mengulang kembali hubungannya sama kamu. Jadi ada momen dia mengingat kamu gitu. Ada momen dia kayak merasa kehilangan kamu gitu. Jadi di sini dia merasa petualangan dia sama si wanita itu tidak bisa dia capai. Jadi ada penyelesaian perjalanan antara dia dan si wanita itu yang aku lihat, atau laki-laki itu yang aku lihat dia tidak ingin melanjutkan di hubungan ini karena itu tadi ya, kekecewaan yang dia simpan, mungkin kesakitan atau mungkin dari pasangan dia, dari seseorang yang dia memilih itu daripada kamu. Dia merasa benar-benar udah tidak berharap gitu. Jadi di sini dia mencoba hanya untuk kuat ya, walaupun yang aku tahu dia benar-benar gak bisa, untuk bingung gitu untuk langkah apa yang harus diambil. Jadi dia mencoba untuk kuat, dia mencoba untuk tegar, dia mencoba berusaha untuk benar-benar tidak terlihat bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, apalagi terutama sama kamu, karena dia tahu tentang perlakuan dia ke kamu. Jadi dia tidak ingin melihat kamu itu merasa bahagia, atau mungkin dia tidak ingin melihat kamu itu merasa kayak ini balasan untuk kamu atas perlakuan kamu ke saya gitu. Jadi dia tidak ingin ada pembicaraan atau mungkin kata-kata yang keluar dari mulut kamu seperti itu. Karena dia tipe orang yang bisa dibilang keras kepala, dia egois, dia mau menang sendiri. Jadi apapun yang terjadi pada dia, kondisi dia saat ini tentang kesakitan atau mungkin kekecewaan dia di dalam hubungan ini sama dia, hubungan dia dan seseorang ini yang wanita atau laki-laki ini, tapi dia mencoba untuk selalu menutupinya. Dia mencoba untuk tegar, dia mencoba untuk kuat, dia mencoba untuk bahagia, padahal di balik kebahagiaan atau ketegaran serta kekuatan yang dia rasakan tidak sesuai sama yang terjadi saat ini. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ditinggalkan dengan seseorang, dia pergi bersama orang lain, dia memilih orang lain daripada kamu, padahal di sini kondisinya kamu memiliki keluarga, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah memiliki keluarga. Kamu dan dia udah memiliki anak, tetapi dia pergi bersama selingkuhannya.
tenang. Dia tidak bahagia saat ini. Kamu cukup bahagia mendengarkan kata-kata ini aja mungkin udah bahagia ya, karena yang aku tahu rasa sakit hati yang kamu derita, rasa kekecewaan yang kamu rasakan itu mungkin belum cukup untuk mendengarkan dia bahwa dia benar-benar tidak bahagia. Kalau kamu belum menyaksikannya mungkin belum tenang ya, belum senang ya. Karena yang aku lihat posisi dia saat ini berbanding terbalik. Dia merasakan apa yang terjadi sama kamu, dia merasakan posisinya di kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya teman-teman, karma dalam suatu hubungan itu pasti akan terjadi. Mungkin prosesnya dia saja yang lama dan proses kamu juga yang harus bersabar gitu. Jadi dia saat ini kondisinya benar-benar sangat merasa bersalah. Dia dihantui semua kesalahan atau perbuatan dia ke kamu, semua doa-doa kamu, semua yang kamu inginkan akhirnya dia rasakan gitu. Setelah beberapa tahun atau beberapa bulan kamu menderita atas perbuatan dia ke kamu, di sini dia sudah menerima atas semua yang dia lakukan sama kamu. Jadi sarannya buat teman-teman saat ini, jangan pernah berharap pada seseorang yang berkhianat. Hilangkan perasaan rasa sayang kamu yang berlebihan, rasa cinta kamu yang berlebihan, karena tidak ada gunanya kamu berharap atau bertahan sama seseorang yang seperti ini. Dia akan melakukan hal yang sama, dia akan melakukan hal yang serupa kalau kamu memberikan dia kesempatan ke satu, kedua, ketiga, atau yang seterusnya. Karena perselingkuhan atau pengkhianatan itu akan terjadi berulang ya, karena itu adalah tingkah laku, bukan sifat ya. Kurang lebih seperti inilah pembacaan readingan tentang dia yang pergi bersama orang lain, kondisi dan keadaannya ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Untuk teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan kita akan lihat di sini ya untuk zodiaknya. Jadi kita akan buka 3 zodiak saja. Tapi bisa cenderung di beberapa zodiak lainnya ya, tapi cenderung untuk 3 zodiak. Di sini ada ini zodiaknya Leo ya, zodiak Leo. Terus ada zodiak Pisces sama Virgo ya. Jadi cenderung di zodiak Leo, Pisces dan Virgo. Bisa untuk zodiak lainnya, tetapi cenderung di 3 zodiak ini. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.